Saya yakin juga kita sama. Doakan keluarga saya diberkati, pastor. Pernikahan saya diberkati. Doakan supaya bisnis saya diberkati, pastor. Doakan supaya semua perusahaan saya diberkati. Pertanyaan saya, kalau Tuhan sudah menjawab semua doa tersebut dan kita semua yang kita minta Tuhan berikan. Semuanya, saudara minta ini, Tuhan berikan. Pertanyaan saya, and then what? Terus apa? Terus saudara timbun semua yang saudara dapatkan? This is a better question. What is the purpose of our blessing? Karena sayangnya ini yang saya temukan. Masih begitu banyak dari kita hidupnya sibuk mengejar berkat. Terutama di gereja modern. Kita sibuk mengejar berkat. Doakan pekerjaan, doakan saya di usaha saya diberkati, keluarga saya. Pernahkah kita bertanya kalau Tuhan menjawab itu semua, then what is next? Apakah langkah berikutnya? Here's the thing. Karena jika kita tidak memahami tujuan daripada berkat, the purpose of our blessing yang menjadi judul daripada khotbah saya hari ini. The purpose of blessing. Jika kita tidak memahami tujuan kenapa kita diberkati oleh Tuhan, maka setiap dari kita akan mulai berpikir bahwa semua yang Tuhan berikan memang hanya untuk kita nikmati untuk diri kita sendiri saja. Tanpa sadar kita akan mulai mengukur kehidupan kita dari apa yang kita miliki dan apa yang kita tidak miliki. Betul kan? Dan ini yang terjadi dengan semua sosmed kita. Menjadi sarana kita membanding-bandingkan. Hidup dia kok kayak gitu, hidupku belum. Oh aku lebih baik karena aku punya ini. Dia masih belum punya ini. Kalau kita tidak memahami tujuan daripada semua yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita akan sibuk mengejar berkatnya saja. Kita akan mengukur hidup kita dari apa yang kita miliki. Dan bukan dari bagaimana hidup kita bisa dipakai oleh Tuhan Sang Pemberi. Dan inilah inti dari persoalannya. Kenapa kita begitu sibuk mengejar berkat. Bukan karena berkatnya salah, don't get me wrong. Saya bukan pendeta yang berkata, saudara tidak boleh diberkati. Bukan itu. Berkat is a good gift from our Father. It's a good gift. Semua sebagai seorang ayah, saya ingin memberikan yang terbaik kepada anak-anak saya. Tetapi kita harus mengerti makna atau tujuan daripada berkat tersebut. It's God's good gift. Masalahnya adalah hati kita yang sudah dirusak oleh dosa. Pada waktu dosa masuk ke dalam kehidupan manusia, dosa membuat hati kita tertuju kepada berkatnya dan bukan lagi kepada Sang Pemberi berkat. Sehingga dosa membuat kita menjadi orang-orang yang self-centered. Pusat kehidupan kita menjadi me. Padahal Tuhan memberikan berkat dalam kehidupan kita supaya kita bisa melayani Dia. Sampai sini semuanya oke? Karena dosa, saya tulisnya begini. Kita mulai mencari rasa aman kita, security kita, mencari identitas kita, our identity, mencari hope kita, pengharapan kita, dan bahkan masa depan kita melalui berkat Tuhan dan bukan melalui Tuhan sendiri. Padahal kita sudah berminggu-minggu mengajarkan the greatest blessing in our life is the presence of God. Hadirat Tuhan sendiri. The greatest reward, berkat yang terindah dalam kehidupan kita adalah Yesus. Adalah Yesus. Masalahnya ini, bahkan kita udah bikin lagu loh buat saudara. Jesus, you are more than enough for me. Tahu lagunya kan ya? Masalahnya, do we really believe it? Kalau memang kita berkata Yesus itu lebih dari cukup, terus kenapa kita terus menerus mengejar berkatnya dan bukan wajahnya? Kita berpikir, manusia berpikir, kalau pekerjaan saya berhasil, pastor, pasti hidup kita akan lebih tenang. Manusia akan berpikir, oh kalau tabunganku cukup, pastor, maka masa depanku terasa lebih aman. Betul kan? Kalau kita berpikir, oh kalau pernikahanku, keluargaku baik-baik saja, maka hidup kita akan bahagia. So we keep looking for the wrong things. Dan tanpa kita sadar, kita mulai meminta dan fokusnya kepada berkatnya Tuhan. Apa yang seharusnya kita minta daripada Sang Pemberi berkat itu sendiri, yaitu Tuhan. Are you getting me?
Oh church, I pray we understand this. I pray, saya sangat berdoa agar kita semua mengerti tujuan daripada semua pemberian daripada Bapa kita yang baik ini. Ketika kita tidak memahami tujuan daripada berkat, dengarkan saya baik-baik. Ketika pemberiannya yang menjadi sumber rasa aman kita, menjadi sumber identitas kita, menjadi pengharapan kita, maka dosa akan membelokkan hati kita. Ini yang disebut sebagai keserakahan, yang disebut sebagai korupsi, ketidakjujuran. Ada begitu banyak orang yang rela kehilangan relationship mereka, kehilangan integritas mereka, bahkan kehilangan iman mereka cuman karena mereka minta more. Lebih. Padahal yang Tuhan minta adalah aku cukup bagi engkau. Aku cukup bagi engkau. Greed starts. Yang namanya keserakahan itu dimulai dari hati yang tidak mengerti tujuan daripada semua pemberian Tuhan. Sehingga kita manusia mulai menimbun apa yang seharusnya kita salurkan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bagi orang-orang di sekeliling kita. Bagi misi daripada kerajaan Tuhan. Kita timbun untuk diri kita sendiri. That's greed. That's corruption. Itu yang disebut sebagai korupsi. Dan dengarkan saya baik-baik.